Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Senata, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Padang tahun 2020 dengan nomor peserta UKG yaitu 2015-01-325061. Pada hari ini saya akan melakukan praktek video pembelajaran di kelas 4 tema 5 sub tema 3 pembelajaran 6. Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin mengingatkan anak-anak ibu selalu menjaga kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nabil pimpin temannya untuk berdoa. Siap, ya. Sebelum belajar baca doa. Saya ikuti dulu ya videonya. Silakan katakan berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, selanjutnya ibu ingin terlebih dahulu mengecek kehadiran anak ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ibu ingin menampilkan sebuah video. Lagu Garuda Pancasila. Silakan anak ibu berdiri semuanya. Kita ikuti nyanyinya dengan semangat. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu ingin menanyakan, siapakah sosok pahlawan yang ada di sekitar kita? Siapa jawab? Ayah, orang Ibu tua kita. kita. Ibu kita, apa yang dilakukan ibu kita? Nah, bagus, mengurus anak-anaknya dengan ikhlas. Lalu menanamkan sikap cinta tanah air kita terhadap bangsa. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 5, sub tema 3, pembelajaran 6 dengan materi Bahasa Indonesia dan PKN, yaitu bahasa Indonesianya informasi tentang sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan di sekitar kita, dan PKN sikap kepahlawanan yang berkaitan dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membaca teks bacaan Kakek Penyelamat Lingkungan Tanpa Pamrih di poin yang ibu peragakan atau di buku tema anak ibu dapat mengetahui hal yang belum diketahui tentang sosok yang memiliki jiwa kepahlawanan dan hal yang sudah diketahui. Nanti anak ibu dapat menuliskannya pada LKPD. Dan kemudian pada pembelajaran PKN, anak ibu dapat menghubungkan atau menghubungkan makna simbol sila kelima Pancasila dan menemukan sikap kepahlawanan yang berhubungan dengan
simbol sila kelima Pancasila dengan benar. Nah, Ibu ada sebuah teks bacaan. Bacaannya yaitu judulnya Kakek Penyelaman Lingkungan Tanpa Pamrih. Nah, silakan buka buku tema anak Ibu dulu. Halaman 131. Dan buka? Sudah? Nah, siapa yang ingin membaca ke depan? Silakan Sarah. Baca teks ya. Satu paragraf masing-masing siswa. Silakan baca. Dibaca dulu. Kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik. Berbuat baik adalah harus Tidak harus menunggu kaya. tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup Seorang pria. seorang pria 65 tahun yang selamat lingkungan tanpa pamrih. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya. Itulah falsafah hidup seorang pria 65 tahun yang tinggal di Sumeda, Jawa Barat dengan ketangguhan dan Ketekunan. kesederhanaan sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki gunung tanpa emas menjadi lahan hijau. Good. Nah, paragraf 2. Lanjutkan Magisti. Yang lain tetap menyimak dengan semangat. Kaki gunung Tamponmas dulunya hanyalah padang tandus yang rusak karena penambangan pasir. Setelah pasir habis ditambang, tempat tersebut ditinggal begitu saja kering dan gersang. Tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang dikenal serius karena kerusakan ekosistem ini. Kini kakek Juhaeli menilai Berdasarkan teks yang anak ibu baca tadi, untuk lebih pahamnya anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang mana kelompoknya ibu kasih nama kelompok 1 kelompok bintang, kelompok 2 pohon beringin, dan kelompok 3 padi dan kelapa. Anggota masing-masing kelompok 3 orang. Untuk kelompok bintang itu Farah, Rini dan Rafa. Sedangkan untuk kelompok 2 Nafa dan Radisti. Sedangkan
Aduh, sakit. Aduh, mulutnya berdarah. Ih, kasihan ya. Aku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Kering dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik nih, jadi kayak dokter beneran. Lain kak. Nah, sampai di situ videonya. Sudahnya Ibu amati tadi? Sudah. Kira-kira dari video yang Ibu peragakan tadi tentang apa video tersebut? Informasinya tentang apa? Bagus, dia tentang menolong teman yang jatuh. Nah, seperti yang Ibu ada bermain lari-lari atau kejar-kejaran dengan teman, kemudian kakinya tersandung batu, jatuh. Nah, apakah kita boleh menertawakan teman kita yang jatuh? Tidak. Sikap apa yang harus kita lakukan? Menolong. Menolong, bagus. Jadi sikap menolong teman yang sedang kesusahan atau orang lain yang sedang kesusahan, menurut anak Ibu itu berhubungan dengan sila keberapa? Siapa yang tahu? Bagus, tentang sila kelima. Nah, jadi hal yang dilakukan oleh anak dalam video tadi yaitu berhubungan dengan sila kelima Pancasila, seperti yang ada pada foto gambar ini. Nah, temannya jatuh, kita membantu mengobati lukanya. Nah, itu video selanjutnya. Nah, tadi dari sikap yang berhubungan dengan sila kelima itu ada lambang atau simbol sila kelima. Siapa yang tahu apa simbolnya? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Simbol sila kelima adalah padi dan Dan kapas. Bagus. Sedangkan bunyi sila kelima siapa yang tahu
memakai water atau alkohol. Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik nih, jadi kayak dokter beneran. Lain kak. Nah, sampai di situ videonya. Sudahnya Ibu amati tadi? Sudah. Kira-kira dari video yang Ibu peragakan tadi tentang apa video tersebut? Informasinya tentang apa? Bagus, dia tentang menolong teman yang jatuh. Nah, seperti yang Ibu ada bermain lari-lari atau kejar-kejaran dengan teman, kemudian kakinya tersandung batu, jatuh. Nah, apakah kita boleh menertawakan teman kita yang jatuh? Tidak. Sikap apa yang harus kita lakukan? Menolong. Menolong, bagus. Jadi sikap menolong teman yang sedang kesusahan atau orang lain yang sedang kesusahan, menurut anak Ibu itu berhubungan dengan sila keberapa?
tuliskan bersama temanya, kasih masukan kepada teman. Bacakan Egil pertanyaan nomor 1 dalam kelompoknya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh KTI Jauhan terhadap lingkungan? Nah, kira-kira apa jawabannya? Disti, apa jawabannya? Kegiatan apa yang dia lakukan kakek terhadap lingkungan? Apa jawabannya? Nah, lihat buku temanya lagi kalau lupa. Silakan dulu. Nah, apakah LKDK-nya sudah selesai diisi? Nah, untuk mengecek pemahaman anak ibu, sekarang ibu ingin memanggil nomor yang sesuai ibu panggil, lalu menuliskan jawaban dari masing-masing soal di papan tulis. Silakan kelompok masing-masing. Sekarang nomor 1 maju ke depan, menuliskan jawabannya masing-masing kelompok. Orang nomor 1 maju ke depan. Orang yang memiliki nomor 1. Nomor 1, silakan tuliskan jawabannya. Kelompok 1 sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Kelompok bintang, pada bintang, kelompok pohon beringin. Jadi jawabannya itu kelompok pohon beringin dan kelompok padi dan kapas 3 diksi ya. Sekarang LKDK bahasa Indonesia dulu. Tuliskan jawabannya. Yang lain siap-siap. Untuk nomor yang lain siap-siap tampil ke depan. Siap-siap. Ini kita lombakan ya, siapa kelompok terbaik nanti. Kelompok terbaik adalah kelompok yang menjawab dengan benar semua soal-soal. Nah, kalau sudah selesai silakan kembali ke kelompoknya. Silakan kembali. Sudah siap? Membuang. Membuang di bawah yang tepi kesalian. Nah, selesai. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, terima kasih. Selanjutnya nomor 3. Silakan masing-masing kelompok nomor 3. Kelompok nomor 3 maju ke depan. Orang yang memiliki nomor 3 dalam kelompoknya silakan maju ke depan. Tuliskan jawaban. Cepat. Cepat. Ayo semangat. Masing-masing kelompok. Orang yang memiliki nomor 3 maju ke depan.
terhadap lingkungan? Jawabannya mengubah lahan yang tandus menjadi hijau. Kelompok bintang menjawab dengan benar. 1 benar. Kelompok pohon beringin mengubah lahan yang tandus menjadi lahan hijau. Benar. Mengubah. Ini benar. Ya. Nomor 2, berapa lama kakek melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya, sudah berapa lama sang kakek melakukan kegiatan tersebut? 65 tahun? Salah, jawabannya adalah 26 tahun. Nah, berarti kelompok Adi dan Kapas yang menjawab benar nomor 2 ya. Untuk yang ketiga, pertanyaan, apakah kegiatan yang dilakukan kakek bermanfaat untuk orang banyak? Pak, jawabannya dia mengubah lahan yang kotor menjadi bersih. Suka menolong orang tanpa mengharapkan imbalan. Suka menolong orang lain. Pertanyaannya, apakah kegiatan yang dilakukan kakek bermanfaat untuk orang lain? Jawabannya adalah iya, ayo kan? Nah, jadi ini salah jawabannya. Semua kelompok menjawab salah. Yang ditanyakan apakah dia bermanfaat kegiatannya, itu yang ditanyakan. Berarti semua kelompok menjawab salah. Pertanyaan keempat, menurutmu sikap kepahlawanan apa yang dimiliki sang kakek? Sang kakek suka menolong orang. Kakek membersihkan lahan. Sikap kepahlawanan apa? Suka menolong. Suka menolong, betul? Iya, karena kakek menolong orang lain tanpa imbalan, betul. Membersihkan lahan. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh kakek? Membersihkan lahan, ya, kita kasihlah nilai setengah ya. Kalau ini kan mendekati. Yang nomor 5, ceritakan kembali hal yang kamu ketahui dan tidak kamu ketahui. Jadi jawabannya kakek Johari adalah kakek penyelamat lingkungan, betul. Suka menolong orang lain, tidak mengharapkan imbalan, boleh. Tentang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Kita hitung dulu. Kelompok bintang, berapa jumlah betul? 1, 2 setengah. Berarti
Ya, kakek penyerapan lingkungan apa yang dilakukan kakek? Bagaimana? Apa yang dilakukan kakek? Membersihkan lahan atau lingkungan yang tandus menjadi hijau. Kemudian apa lagi? Apakah sikap kakek itu perlu kita tiru atau terapkan dalam diri kita? Perlu. Apa alasannya? Perbuatan baik adalah perbuatan yang mulia, apalagi kita lakukan dengan ikhlas. Nah, berdasarkan itu maka pelajaran hari ini bisa kita simpulkan yaitu menolong orang lain harus dengan ikhlas. Kemudian bunyi sila kelima adalah Indonesia. Dan maknanya yaitu apa? Contoh singkatnya sesuai. Harus menolong orang yang terkena musibah, tidak boleh berlebih-lebihan dalam bergaya hidup. Apalagi tidak boleh menertawakan orang lain, harus menghargai hak dan kewajiban orang lain. Sampai di sini pelajaran kita ada yang anak ibu ingin tanyakan? Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya ibu harapkan anak ibu benar-benar